kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, pekerja migran Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat memajukan perkembangan perekonomian bangsa ini. Dikarenakan pekerja migran Indonesia selama ini dikenal sebagai penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dan negara ini. Hal tersebut tampak pada remitansi yang setiap tahunnya meningkat untuk menyumbang besarnya masuk kepada negara Indonesia. Namun sayangnya sejumlah problematika kerap saja menghantui perjalanan bagi pekerja migran Indonesia dikala mereka bekerja. Lantas apa sajakah bentuk sejumlah problematika yang kerap menghantui para PMI kita? Bersama saya Muhammad Azrul Nastion dan rekan cantik saya Azifah Zahriani. Ya, halo Azrul dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Azrul di mana lagi bukan di Markombur, dan tadi setuju sekali dengan Azrul bahwa memang mungkin banyak sekali problematika yang memang terjadi di PMI atau pekerja migran Indonesia. Karena kalau ngomongin soal Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup besar, di mana ada 273 juta jiwa menurut data, dan sayangnya dengan jumlah penduduk yang banyak ini tidak seiring dengan lapangan pekerjaan. Akibatnya banyak penduduk atau masyarakat Indonesia yang mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri dan menjadi seorang PMI atau mungkin yang lebih kita kenal dengan TKI sendiri, Azril. Nah, untuk hal itu pemirsa di rumah, seperti apakah problematika tenaga kerja migran yang menjadi topik atau tema kita pada hari ini? Kami akan undang kalian juga pemirsa di rumah yang ingin bergabung di telepon interaktif kita di 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sebelum kita tunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, Azril silakan perkenalkan siapa yang sudah hadir di sini. Silakan. Terima kasih Ziva. Tapi sebelum kita memperkenalkan narasumber, Ziva hari ini kayaknya sehatnya belum cukup ya? Kayaknya kita sama-sama berbeda suaranya hari ini ya. Tapi tetap menyemangati pemirsa untuk selalu menyaksikan Markombur dalam hal problematika tenaga kerja migran hari ini ya Ziva. Baik sekali. Pemirsa, untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir bersama kami Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Dr. Asa Binsar Siregar, SE MSc. Selamat sore Pak Binsar. Selamat sore Pak. Kabar baik Pak? Ya, syukur luar biasa, kabar baik. Luar biasa, kabar baik ya. Kita tidak ada janjian ya pemirsa, kami pakai batik hari ini menandakan kami cinta akan Indonesia. Betul sekali Azril. Baik, tapi kalau kita ngomongin outfit hari ini merah-merah ya. Sedangkan Pak Binsar sendiri kok sama dengan Bang Fahmi ini ya? Itulah makanya sama-sama saya bilang orange ya. ada janjian sepertinya ini, tapi janjiannya dalam bentuk intuisi aja. Iya, betul sekali. Baik Azril dan juga pemirsa, pastinya sudah tidak sabar untuk membahas lebih lanjut terkait dengan topik menarik, yaitu problematika tenaga kerja migran yang ada di Indonesia sendiri. Tentu kita bertanya-tanya, apakah memang benar kalau melihat data sih ya PMI ini memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia, antara lain dari penerimaan remitensi yang kontribusinya hampir 10% dari total devisa negara. Pasti setiap tahunnya. Betul sekali. Tapi kan kalau ngomongin itu keuntungan ya. Lantas seperti apa? Apakah ada problematika yang terjadi di dalam internal ataupun di dalam dunia tenaga kerja migran ini sendiri? Kita langsung tanyakan kepada Pak Binsar. Silakan Pak, untuk pertanyaan tersebut boleh dijawab Pak. Ya, terima kasih buat saudara-saudara yang luar biasa dari TVRI. Kita diundang, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini yang harusnya menjadi sesuatu yang sangat penting khususnya bagi kami orang yang terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, yang kami adalah mitra pemerintah kita itu sendiri. Tapi sebelum nanti saya masuk kepada topik problematika, perlu sekali kita memberikan pencerahan pemahaman bahwa PMI itu pekerja migran Indonesia yang sebelumnya itu banyak dipahami sebutannya tenaga kerja Indonesia, tetapi demi untuk lebih lagi pemberian nama terhormat, penghargaan kepada para PMI, sehingga dirubah namanya menjadi pekerja migran Indonesia yang tadinya tenaga kerja Indonesia.
Tujuannya selalu adalah memberikan stigma positif terhadap PMI. Nah, perlu kita lihat sebelum kita masuk kepada problematika, saya perlu sampaikan, PMI adalah pahlawan atau duta bangsa. Jadi jangan sampai ada orang berpersepsi negatif bahwa seolah-olah menjadi PMI adalah pilihan terakhir dalam kehidupan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi sesuatu pilihan yang sangat luar biasa, baik secara mentalitas, keberanian untuk mengambil pilihan keluar dari negara Indonesia kepada luar negeri, itu suatu keputusan yang sangat berani dan sangat produktif. Setuju. Ya, dan itu yang kita lihat. Nah, pertama sebelum kepada itu tadi, kita harus lihat apa sih kira-kira manfaat positif dulu. Kalau problematika udah pasti ya. Nah, Banyak tapi ya, Pak. manfaatnya secara makro kita harus bisa lihat. Pertama itu sudah terjadi pemindahan living cost. Bayangkan kalau dari Sumatera Utara, kita berbicara Sumatera Utara. Kalau dari Sumatera Utara sebelum Covid itu bisa rata-rata per tahun itu sekitar 27.000 ke 30.000 orang berangkat. Berarti ada 30.000 orang living cost-nya yang harusnya berada di Indonesia, Sumatera Utara itu berpindah ke negara luar. Itu living cost. Yang kedua, itu perpindahan masalah sosial. Walaupun dalam tanda kutip bukan berarti kita menempatkan mereka ini adalah orang-orang yang problem. Tetapi setidaknya ada masalah-masalah sosial yang berpeluang dari 30.000 orang setiap tahun itu tidak lagi berada di area Sumatera Utara tetapi sudah ada di negara luar. Yang kemungkinannya lagi peluang ketika ini akan terjadi problem ketika dia berpindah ke negara luar itu menjadi tidak problem. Karena apa? Di sini dia bisa jadi pengangguran dan pengangguran itu memicu banyak konflik atau masalah pribadi sosialnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika dia berpindah ke negara luar bekerja, dia di sana menjadi nyaman sehingga justru tidak terjadi masalah sosial. Yang berikutnya apa yang bisa kita lihat adalah devisa negara nomor 2 seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan itu yang setiap tahun kita lihat itu sungguh harapan negara ya. Karena harusnya remitansinya meningkat remitansi meningkat. Pendapatan devisa negara nomor 2 setelah migas. Yang paling penting juga adalah di situ tadi ada kaitannya dengan keberanian. Itu terjadi transfer knowledge. Ya. Yang tadinya mereka hanya memahami, mohon maaf, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, adik-adik terkasih saya, kebanyakan mereka datang dari kampung, dari pedalaman. Tetapi keberanian itu langsung dengan waktu yang singkat, mereka bertransformasi kepada skop kehidupan yang berskala internasional. Terjadi suatu perubahan yang sangat drastis cara berpikir, cara berdisiplin, cara bersosial, memahami dunia secara makro itu mereka jauh cepat lompatannya. Ini yang kita lihat. Tapi ada lagi yang paling penting adalah, dan ini sudah sering kita gunakan, dampak satu lagi adalah mereka itu bisa menjadi duta wisata. Setuju. Bapak Ibu boleh kalau dievaluasi ya, banyak orang yang justru datang ke Bali, ke Lombok, ke daerah-daerah wisata di Sumatera Utara itu justru melalui saudara-saudara hebat saya itu, adik-adik saya yang hebat itu, mereka mempromosikan tempat-tempat wisata. Sehingga mereka itu datang berwisata kepada tempat-tempat yang disuarakan. Bahkan ada satu tempat di beberapa kilang perusahaan. Kalau di Indonesia disebut kilang, di Malaysia disebut kilang. Kalau kita itu disebut itu perusahaan. Mereka itu sudah meminta pada pentas seni mereka menampilkan budaya-budaya kita, baik secara pakaian, budaya. Itu mereka tampilkan pada malam dinner mereka. Nah ini yang saya bilang tadi, dampaknya itu sungguh makro dan berdampak. Nah sekarang saya sangat setuju tadi, itu kan positifnya, manisnya, nikmatnya. Pertanyaan kita, adakah problem? Pasti. Sangat banyak. Baik. Nah, kalau secara hukum ekonomi, itu di mana profit itu lebih banyak, tentu kita akan berusaha memberikan invest yang lebih banyak kepada situ.
Tetapi pertanyaannya, adakah pemerintah kita gitu ya, mohon maaf ini sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang berperan di dunia penempatan di bagian pemerintahan di negara kita, sebagaimana maksimal perhatian pemerintah sudah terhadap penempatan PMI kita. Kalau kita mendengung-dengungkan mereka adalah penyumbang devisa nomor 2 setelah migas, adakah perhatian kita, negara, semua kita, kira-kira seimbang dengan perhatian yang diberikan kepada migas, penyumbang nomor 1? Apa sih? Coba kita evaluasi pertama. Itu dari segi pemerintah. Oke, mulai kita berbicara di dalam negeri ya, problematika di dalam negeri. Ketika dia harus berniat dan dia sudah fokus berniat mau bekerja, katakan ke Malaysia, dia mendengar peluang kerja ada di Malaysia. Ketika dia mendengar itu, dia harus mengurus KTP, dia harus mengurus berbagai dokumennya. Tetapi pada saat itu mungkin dia belum memiliki dokumen yang benar, artinya KTP-nya belum konflik dan lain sebagainya. Adakah mereka sekarang sudah, mohon maaf harus saya sampaikan, keluhan yang selalu kita dengar, adakah mereka menemukan atau mendapatkan proses dokumentasi yang bisa lancar? Jarang sepertinya. Seringkali mereka masih mengeluh. Contoh yang, kenapa contoh ya, anak ini sudah pernah kerja di Batam sebelumnya, lalu dia pernah mengurus KTP di Batam. Nah, di sana dia sudah resign, baliklah dia ke Sidikalang, asal kampungnya dari Sidikalang. Nah, di sana diurus dia lagi KTP. Nah, ketika dia mau berangkat berniat kerja ke Malaysia, lalu masuk dalam sistem, KTP mana yang muncul di sistem data kependudukan kita? Katakan yang muncul di sana itu adalah data kependudukan awal, yaitu adalah Sidikalang. Mau merubah ada data yang muncul di Batam, mudahkah? Nah, ini contoh kecil, artinya dalam proses awal problematika penyediaan dokumen pun mereka mengalami kendala. Masih mengalami kendala. Yang kedua, kita punya problematika juga di informasi, ya, pemahaman transformasi informasi kepada semua pihak belum lagi terang benderang. Ya misalnya adakah umpamanya orang-orang di kampung di pedalaman itu ketika mendengar mungkin melalui media sosial, TikTok dan lain sebagainya, Facebook, oh ada peluang kerja ke Malaysia, lalu dia datang ke lurah, ke kelurahan, Pak Lurah, saya ada lihat di media sosial nih peluang kerja ke Malaysia, bagaimana? Masih mayoritas mungkin ya, mohon maaf, mayoritas mungkin aparat pemerintah desa, daerah, di kampung pun belum memahami. Apa yang terjadi? Muncul konflik baru. Di sana banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan. Mohon maaf kalau kita sebut, kalau Bapak Saudara Kepala BP2MI Jakarta, Pak Benny sebut sindikat. Para mafia di situ udah bertebar-tebaran. Siapa yang harusnya memperhatikan mereka tadi? Dalam hal transformasi komunikasi. Aparat desa harusnya yang menjadi lini awal, pintu pertama mereka mendapatkan informasi yang terang benderang. Yang menjaga mereka tidak membias kepada orang-orang yang oknum-oknum tertentu yang siap menanti mereka diproses secara ilegal. Baik. Nah, itu konflik masih dalam tahap, masih langkah pertama memasuki itu. Baik. Transfer tadi dia pengurusan dokumen, dia transformasi informasi kepada pihak-pihak tertentu belum tersampaikan. Tapi itu masih awal. Itu masih perspektif awal yang didasarkan atas apa yang mungkin saja menjadi pengalaman dan juga diketahui oleh Pak Binsar sendiri. Namun banyak hal yang ingin kita ketahui secara internet luas ini mengatakan titik krusial terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap PMI ini adalah penempatan dan juga perlindungan. Layaknya banyak informasi ketika
PMI kita ini menimbulkan ataupun mendapatkan masalah ini adalah terkait perlindungan yang harus mereka dapatkan pertama, tapi tidak menemui tentang bagaimana penempatan awal mereka untuk bekerja ini. Apakah penempatan pertama sekali ini yang harus menjadi krusial momen bagi PMI harus untuk didatangkan, Pak? Iya, ada filosofi yang mengatakan kalau fondasinya sudah tidak bagus, maka ke atasnya dia akan gampang untuk runtuh. Ya. Ketika dari awal mereka mengalami problem, maka kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, tadinya dia mendapatkan informasi yang tak clear, tak bagus. Ada peluangnya, konflik yang mereka hadapi adalah tertampung atau tergiur kepada oknum-oknum sindikat tadi. Kalau sudah masuk sindikat, say goodbye. Mereka pasti sudah masuk kepada masalah yang besar. Nah, terjadi konflik. Siapa yang melindungi mereka? Siapa yang melindungi mereka yang sudah jatuh kepada mafia-mafia itu? Ada pemerintah. Tetapi pemerintah untuk menjangkau para mafia itu tidak segampang ketika konflik atau masalah terjadi ada pada kami. Ya. Karena kalau ada pada kami, mereka sudah ada pada ruang, cara, tempat. Karena apa? Segala keluhan sebelum dia tahu mungkin kami sudah respect. Ya. Nah itu, jadi dari awal itu memang sudah dimulai ada konflik. Baik. Iya. Nah, terkait dengan informasi tadi menarik ya, mungkin ada misinformasi yang akhirnya sampai kepada PMI sendiri. Nah, biasanya nih Pak, terkait dengan informasi ini gimana sih dapat informasinya para TKI atau PMI ini sehingga bisa terjadi kesalahan-kesalahan langkah seperti itu? Iya, Tapi tahan kembali, Pak Oke. Binsar. Kita akan hadirkan pemirsa informasi lebih lengkapnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Markom. Ya, pemirsa, titik krusial permasalahan PMI secara substansi dari dunia ketenagakerjaan migran ada dua, yakni penempatan dan juga perlindungan. Namun banyak hal yang perlu kita ketahui terkait bagaimana sejatinya proses hingga penseleksian akhirnya para PMI ini mendapatkan penempatan dan siapa yang taking a part of responsibility of this. Kita akan diskusikan kembali ke Pak Binsar ini terkait tentang bagaimana seyogianya akan hal ini, Pak, penempatan dan juga perlindungan. Siapa yang bertanggung jawab sebelum nanti menjawab pertanyaan? Ada rekan saya Ziva. Ya, terima kasih. Kalau kita fokus siapa yang bertanggung jawab dalam hal penempatan dan siapa yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan ada boleh beberapa pihak yang menempatkan ke luar negeri, yaitu bisa pihak pemerintah. Ya, itu yang sering disebut G2G, government to government. Ada yang kedua disebut itu kita P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang mendapat izin resmi dari pemerintah. Ada juga penempatan yang disebut sistem perorangan, ya, secara pribadi dia mendapat job langsung dari luar negeri lalu dia berangkat secara profesional ke sana. Nah, ada satu lagi juga sebenarnya disebut, dan ini kita minta sebenarnya ada ketegasan pemerintah lagi untuk hal ini, yaitu program magang. Yaitu sebenarnya jelas di peraturan kita, magang itu ketika ada satu perusahaan di Indonesia punya perusahaan yang sama di luar negeri. Jadi pekerja yang dari perusahaan yang di Indonesia dibawa bekerja ke sana. Nah, itu sebenarnya oke-oke saja, ya. Nah, harusnya orang-orang pelaku-pelaku penempatan yang sudah teramanatkan di dalam undang-undang, mereka itu secara institusi formal yang harus lebih bertanggung jawab utama terhadap rekrut dan penempatan kepada luar negeri. Dari segi pemerintah kita sebenarnya sudah cukup bagus. Ada satu namanya Badan Perlindungan Pekerja Indonesia yang sudah dibentuk. Dan itu fokus kepada perlindungan para pekerja kita ini. Ya. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, sebegitu bagusnya sudah dibuat aturan, undang-undang, ada orang-orang yang bertanggung jawab. Kenapa masih ada terjadi banyak masalah? Kenapa masih terjadi banyak problem? Ya ini memang sangat bersama ya, Pak? PR bersama dan sangat pelik, tapi kita harus optimis, sangat bisa. Ya. Kita harus tahu akar masalahnya sebenarnya apa. Yang terjadi kan sering kita menyelesaikan masalahnya, tetapi akar masalahnya kita tidak temukan. Setuju.
Harus kita temukan akar masalahnya. Akar masalahnya dimulai dari tadi, dari proses rekrut. Rekrut itu tadi udah saya katakan termasuk menyangkut mulai dari dokumen dan lain sebagainya. Nah, mohon maaf nih, hukum alam mengatakan misalnya ada hukum positif dan negatif. Keseimbangan itu harus terjadi. Ya. Ilegal identik dengan menimbulkan problematika. Penempatan ilegal. Kenapa penempatan ilegal sampai sekarang seolah-olah sesuatu barang atau kejahatan yang tidak bisa diselesaikan? Kenapa? Sementara kita lihat sekarang proses penempatan secara resmi prosedural nampaknya semakin seolah-olah mengalami langkah yang terseok-seok. Kenapa? Ini harus perlu kita evaluasi. Kalaulah seandainya proses penempatan pekerja ke luar negeri itu dengan secara prosedural aturan itu mempermudah dan murah, tetapi jangan murahan. Mempermudah dan murah, setidaknya tidak ada lagi peluang untuk memperbesar saluran-saluran ilegal pergi ke sana. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita berniat mau berangkat kerja ke Malaysia, mulai sejak mendaftar sampai keberangkatan bisa menunggu sampai 3-4 bulan bahkan 5 bulan baru bisa berangkat. Sementara dengan cara-cara ilegal, hari ini ketemu, besok buat paspor, mungkin 3-5 hari sudah berangkat kerja ke sana. Bayangin 5 hari dengan 5 bulan, orang pilih mana? Orang menyatakan tajamnya pedang lebih tajam seperti yang lapar. Nah, ini kan hukum alam yang selalu kita bangun, kita biarkan. Secara tak langsung tanda kutip ya saya katakan kita bangun ya. Tanda kutip saya katakan bangun. Kenapa kita nggak berusaha? Apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut saya problematika ini akan semakin pelik, akan semakin bermutilasi bentuk dan jenisnya kalau kita tidak segera mengambil solusi-solusi yang itu tadi. Saya lebih berharap, kalau dikatakan sekarang, apakah jumlah penempatan kita makin tinggi, makin banyak? Saya pikir tidak. Khusus kalau di populasi Sumatera Utara. Saya berbicara dulu Sumatera Utara. Tidak. Pertanyaannya, apa yang membuat? Apakah karena peluang job dari Malaysia itu sudah tidak ada lagi? Siapa bilang? Lalu kita kalau bertanya, kenapa Malaysia sekarang berorientasi misalnya mengambil kebanyakan itu dari negara Bangladesh, Nepal, Myanmar, Vietnam, India. Yang dulunya favoritnya adalah Indonesia. Setuju. Karena segi budaya dan segi etika berbahasa dan lain sebagainya, Indonesia adalah sahabat. Itu adalah serumpun dan sebagainya. Setuju. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang itu tidak bisa terjawab? Mari kita evaluasi, khususnya untuk pemerintah Indonesia yang saya cintai ini. Sejak zamannya COVID, sejak terbuka COVID, kita itu COVID masa itu tutup semuanya. Tetapi peluang terbuka setelah COVID dimulai, Malaysia membuka penempatan ke Malaysia. Apa respon Indonesia untuk menjawab kehausan Malaysia? Coba kita sama-sama merenunglah. Dan sekarang akhirnya Malaysia harus menyatakan kami tidak bisa lagi, mungkin tanda kutip kami tidak bisa lagi nih berharap ke Indonesia nih. Meskipun itu harus G2G nantinya, government to make a good discussions. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan hal-hal yang paling baik lagi demi ini. Yang kedua, kenapa saya katakan kalau ada orang pihak, entah oknum, entah organisasi, entah pihak pemerintah yang menyatakan Malaysia bukan lagi tujuan penempatan pekerjaan yang diharapkan. Salah besar. Salah besar. Karena siogianya menurut pekerja migran Indonesia 2020 menyatakan bahwa Malaysia menjadi tujuan pertama dan terbesar bagi negara Asia Tenggara. Sayangnya ada orang yang menyuarakan bahwa Malaysia itu bukan tujuan. Kan kita harus mengevaluasi secara makro. Kalau berangkat ke Jepang, gajinya katakan bisa mencapai 20 juta, yes. 15 juta, yes. Tapi coba evaluasi. Tingkat kemampuan mengurangi pengangguran untuk berangkat ke Jepang, berapa dampaknya ke Indonesia? Setuju. Bandingkan dengan berangkat kalau ke Malaysia, berapa jumlah dampak mengurangi pengangguran? Jadi kita tidak bisa menghitung sebuah masalah atau sebuah
kebaikan dengan satu sudut pandang atau satu variabel. Kita harus berusaha mencoba sebanyak mungkin variabel yang membuat sebuah keputusan yang lebih valid terhadap hal itu. Baik, ya Pak, terkait dengan Menarik sekali ya, Zih. betul sekali Azril, ini juga sangat menarik, gak kalah menarik dengan apa yang akan saya tanyakan terhadap permasalahan di mana PMI ilegal dan juga TPPO atau tindak pidana perdagangan orang ini sendiri masih fluktuatif dan masih meningkat ini Pak terkait dengan hal ini. Kembali juga kepada pertanyaan yang saya tanyakan, saya utarakan sebelum tadi commercial break terkait informasi sendiri. Apa yang menyebabkan akhirnya misinformasi sehingga banyak terjadi ya terjebak dari permasalahan-permasalahan yang tadi ada dua, ada PMI ilegal dan juga TPPO sendiri. Seperti apa nih Pak? Oke, terima kasih. Untuk saudara-saudara saya, adik-adik saya, generasi-generasi muda Indonesia yang berniat bekerja ke Malaysia, mohon maaf harus saya sampaikan ini. Ya, mumpung kalian belum berangkat ke luar negeri, ke Malaysia, berhubungan dengan pertanyaan Ibu tadi dari pihak TVRI ya, kenapa ini masih terus ilegal ini? Saya ingatkan kepada adik-adik saya, warga negara Indonesia yang tercinta, carilah sumber informasi yang valid, yang sudah ada. Ini zaman keterbukaan. Carilah sumber informasi yang valid untuk saudara, adik-adik, warga negara Indonesia yang mau berangkat kerja ke luar negeri. Cari sumber yang valid. Kami ada P3MI, berpuluh-puluh P3MI, perusahaan penempatan pekerja Indonesia yang ada di Sumatera Utara ini. Ada disnaker di setiap daerah. Ada BP2MI yang memberikan informasi selalu ada di Sumatera Utara. Ada di Disnaker provinsi. Berhubungan dengan pertanyaan Ibu tadi, mohon maaf, kenapa saya sampaikan mohon maaf? Ada style budaya yang saya amati ya, cenderung rakyat kita ini lebih nyaman ketika ada dalam tanda kutip, ada oknum-oknum yang datang dengan manis ke kampung-kampung. Ya. Manis, cantik, bagus, tawarannya bagus, realistis kehidupan, didatangi ke kampung. Sementara kalau prosedural, dia yang harus aktif mencari, mencari informasi. Tetapi saudara-saudaraku, adik-adikku yang mau berangkat ke luar negeri, kamu memilih yang mana? Kamu mau milih mana? Pilihlah yang jauh lebih selamat. Berhubungan dengan pertanyaan itu juga, bagaimana mungkin pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas informasi, tetapi kalau mental dan cara berpikir adik-adikku yang dari kampung, dari pedalaman juga, mencari cara pintas dan mau tergoda dengan orang-orang itu, saya ingatkan, orang-orang yang datang ke kampung-kampung itu tanya identitasnya siapa. Pemerintah Indonesia tidak pernah melegalkan atau memberi satu identitas untuk ada orang datang ke kampung-kampung menawarkan job, mencari orang bekerja ke luar negeri dengan iming-iming. Yang ada adalah P3MI seperti yang saya katakan tadi, ada P3MI, ada Disnaker, ada yang mewakili pemerintah, ada BP2MI. Selain daripada itu, jangan. Jadi jangan hanya nanti kita berkutat-kutat problematika ini tidak terjadi. Tetapi baik dari calon PM itu sendiri juga harus aktif. Jangan setelah bermasalah lalu kita mencari nih siapa yang harus kita kira-kira tempat mengadu atau yang diadukan. Nah ini yang paling lucu nih. Kepada siapa aku mengadu atau siapa yang kuadukan. Nah, ini kan rumit gitu loh. Jadi itu yang berikutnya. Ketika anak-anak ini sudah berangkat prosedural, saya pastikan niat bagus pemerintah kita Indonesia dan cara pemerintah Indonesia untuk melindungi sudah sangat bagus. Saya pastikan kecil sekali mereka akan mengalami kekerasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak manusiawi, hak-hak terpenuhi, itu saya garanti akan terjadi. Tapi sekali lagi, pemerintah sudah menyediakan fasilitas, tapi kalau orangnya juga mengambil pilihan-pilihan dengan cara yang tidak benar, apa boleh kita buat? Tetapi juga kita harus mengevaluasi seperti yang aku bilang tadi. Kenapa mereka terjerumus kepada pilihan-pilihan yang tidak benar? Kita juga harus bertanya, apakah anak-anak saudara-saudara saya, adik-adik saya yang di kampung-kampung pedalaman sudah ada bisa gampang mendapatkan informasi yang valid? Yaitu tadi misalnya, harusnya kan saudara-saudara saya, teman-teman saya,
aparat pemerintah desa, lurah kan harus sudah paham. Ya. Yang paling dekat ke akar rumput, ke masyarakat, gitu. Jadi ini saling berketerkaitan semua satu sama lain. Problematika ini bagaimana bisa terjadi? Itu sebabnya saya katakan tadi dari awal sejak dia berniat kita sudah harus antisipasi. Baik. Ya. Nah, sebelum mungkin saya kembalikan kepada Azril terkait dengan jam sos ketenagakerjaan bagi PMI sendiri, sebenarnya gimana Pak? Apakah ada atau mungkin ini yang menyebabkan akhirnya karena saking rendahnya jam sos ini tadi, jadi menyebabkan banyak sekali problematika yang terjadi. Seperti apa nih Pak? Tidak ada korelasi antara jam sostek, katakan jam sostek itu katakanlah ya, tapi saya tidak menyatakan seperti itu. Katakanlah jam sostek itu belum maksimal, tidak ada korelasinya sehingga terjadi banyak problem. Tidak ada sedikit pun korelasinya. Yang ada berkorelasi sangat kuat adalah bagaimana prosedur, proses sejak dari dia berniat mendaftar sampai dia berangkat. Adakah semua perangkat-perangkat ini bisa memberi dia apa yang diharapkan, mudah, murah, sehingga dia tidak melompat atau di sana jadi menjadi peluang besar kepada saluran yang sindikat tadi. Sekali lagi saya katakan, kalau sudah sindikat masuk, nah sayangnya seperti tadi pemahaman di masyarakat, ketika ada orang pulang dari Malaysia, dari luar negeri manapun bermasalah, katanya kerja, oh itu TKI itu, nah itu PMI itu. Nah seringkali menjadi orang kayak saya lah, Pak Binsar kerjanya apa? Itu pengusaha penempatan pekerja migran Indonesia. Dialah itu, dia itu dalangnya. Padahal kita tidak tahu, justru kita musuh bebuyutan dengan orang-orang ini. Wih, saya salut kalau pemerintah dan oknum-oknum aparat itu bisa membasmi habis itu para mafia-mafia itu. Baik. Jadi begitu. Baik. Berbicara akan hal ini untuk membedah terkait tentang sejumlah problematika yang tengah dihadapi oleh PMI ini perlu sekali pendalaman hingga pemahaman yang kuat sebelum pemberangkatan ini tiba. Layaknya kita ingin meningkatkan kualitas pengawasan dari pemerintah kita untuk siogianya ini menjadi cikal bakal pengetahuan yang luas. Pengawasan apa sejatinya yang harus ditanamkan kepada masyarakat yang hendak bepergian ataupun kepada pemerintah yang khususnya ini menerima dan akan mengetahui si calon ini akan pergi menjadi seorang PMI. Terima kasih. Pengawasan tentu dilakukan kepada pelaku dan tapi paling utama di masa sekarang pengawasan kepada oknum dan pintu saluran-saluran ilegal. Tentu harus diawasi, itu yang paling utama. Yang kedua, pengawasan terhadap P3MI saya pikir sudah cukup bagus dan saya yakinkan kami para P3MI hampir tidak ada yang macam-macam. Kalau dibilang saluran sindikatnya ini beberapa kali Anda mengatakan, ini apakah orang-orang yang terdekat juga yang telah berada di sana menjadi oknum untuk memiliki satu bentuk paradigma mengajak? Seringkali orang yang pernah bekerja sama dengan P3MI seringkali dia berubah bayangan, berubah wujud, menyamar karena contoh nih. Tadinya dia misalnya dia pernah orang yang merekrut ke salah satu P3MI. Nah, orang kan sudah mulai kenal ini, oh pernah fokus. Tapi tiba-tiba dia menjadi pemain di luar sana. Kepada Pak Polisi, salut. Ini segera dihabisi. Baik. Kepada Pak Polisi, salut dan segera dihabisi. Dan inilah bukti peranan pemerintah untuk dapat melindungi para PMI. Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, dunia ketenagakerjaan migran bukanlah hal yang umum untuk diketahui. Inilah yang menjadi cikal bakal kompleksitas masalah itu terjadi, sehingga perlu saat ini kita membuka satu bentuk paradigma hingga pemahaman luas akan hadirnya dan juga substansi informasi terkait problematika tenaga kerja. Begitu ya Ziva? Betul sekali Azril, dan tentunya tadi kalau kita ngomongin soal problematika sebenarnya banyak sekali ya yang ingin kita tuntaskan dan kita berikan solusi. Tapi sebelum itu saya ingin tanyakan kepada Pak Binsar sendiri, apakah memang ada problem-problem yang terjadi ini akibat kurangnya komunikasi ataupun kerjasama nih antara para penyalur, kita katakan, dengan teman-teman yang ada di KBRI sendiri. Seperti apa nih Pak? Oke, mohon maaf Ibu apa? Zizi. Ibu Zizi, saya luruskan, bukan penyalur.
Penempat ya, Pak. Baik. Kan? Oke. Sesuai dengan undang-undang kita nomor 18 itu. Oke. Komunikasi kita, hubungan kita semuanya bagus. Ya, kita P3MI dengan semua instansi pemerintah terkait itu cukup bagus. Saya mewakili organisasi Asosiasi Pengusaha Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia menyatakan kami adalah mitra yang cukup bagus yang selama ini dengan Kementerian Tenaga Kerja, baik juga dengan BNP 2 TKI, baik juga dengan semua kedutaan atau perwakilan-perwakilan kita di negara-negara tujuan penempatan PMI. Lalu kalau hal dalam komunikasi, dalam hubungan baik, itu cukup sangat bagus, sampai sekarang ini sangat-sangat bagus. Nah, apakah ada problematika mungkin di dalam penerapan prosedur, aturan, sistem, itu mungkin yang perlu kita evaluasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebelum COVID, ini salah satu contoh aja saya berbicara khusus penempatan Malaysia misalnya. Kalau sebelum COVID belum ada, saya mohon maaf harus saya sebutkan yang namanya sistem SIPERMIT namanya. SIPERMIT ini cukup bagus dibangun oleh kedutaan kita KBRI Kuala Lumpur. Itu cukup bagus sebenarnya. Tetapi mungkin harus segera melakukan evaluasi supaya sistem ini menjadi jawaban yang justru memberikan wow ini keren, untung ini ada. Kalau dulu seperti ini, sekarang jauh lebih seperti ini gitu. Oke, saya kasih contoh. Kalau dulu PMI belum mulai dari mendaftar sampai berangkat, mungkin sebelum ada sistem SIPERMIT, kita bisa memberangkatkan dalam waktu 1 bulan dari tadi rekrut sampai berangkat. Mungkin bisa kurang seperti itu. Tetapi setelah itu kita bisa 3 sampai 5 bulan. 1 bulan sih sesuatu yang wow itu kan gitu. Nah, di mana masalahnya? Nah, ini yang harus kita sama-sama evaluasi. Sistem ini saya katakan bagus. Tetapi sistem ini apakah sudah mempercepat proses penempatan? Nah, tidak. Nah, beberapa teman kita user di Malaysia itu kenapa ya Pak Binsar, kalau kita ambil dari negara lain nampaknya jauh lebih cepat. Kok dari negara orang Bapak itu agak lambat gitu ya. Sekali lagi, saya tidak katakan bahwa sistem ini tidak bagus. Sistem ini bagus. Tetapi harus segera dievaluasi bagaimana sistem ini menjadi sebuah jawaban yang mempercepat proses dan mempermudah dan murah. Tapi sekali lagi jangan murahan gitu ya. Yang kedua, di dalam negeri, itu di luar negeri ya, sistem yang dibangun di KBRI kita, ini khusus negara Malaysia. Di dalam negeri kita juga harus mengevaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan atas penerapan peraturan-peraturan yang ada sehingga sekali lagi penerapan itu bisa mempercepat, membuat murah dan mudah pengurusan penempatan, proses penempatan pekerja migran Indonesia. Oke. Bapak, sekarang kita berbicara Sumatera Utara ya, dalam hal proses. Kita masih fokus ke Malaysia. Kita mau coba ke negara-negara lain. Ya, kita belum. Sumatera Utara kalau dievaluasi di data BP2MI sangat minim penempatan ke Jepang, ke Korea atau negara Taiwan dan lain sebagainya. Kita masih fokus ke Malaysia. Kenapa? Saya coba contoh pengalaman. Beberapa tahun yang lalu saya coba ke Taiwan. Ada problem yang kita temukan di sini adalah data kependudukan. Data antara KTP, KK, kartu keluarga, ijazah itu banyak yang berbeda. Sementara negara Korea, negara Jepang, Korea, Taiwan itu harus sinkron semuanya. Untuk mensinkronkan data antara KTP, KK dan lain sebagainya sampai kepada paspor, harusnya ada solusi kebijakan dari pemerintah, baik dari Dinas Kependudukan, bagaimana ketika ada perbedaan ini segera diselesaikan, dan bagaimana di imigrasi bisa menjawab dengan cepat ketika ada perbedaan-perbedaan nama dan lain sebagainya di dokumen ini. Ini perlu kerjasama. Saya berharap dan saya yakin kepada
pemimpin pertama nanti di Sumatera Utara ini, gubernur yang Tuhan izinkan siapapun itu, saya sangat berharap Sumatera Utara ini dibenahi bagaimana bisa kebijakan itu memproses cepat, tepat, murah, difasilitasi penempatan ke luar negeri, apalagi untuk memfasilitasi infrastruktur untuk negara selain Malaysia. Nah, itu yang menjadi catatan kita bahwa keberpihakan itu khususnya kepada masyarakat yang kita inginkan nantinya. Begitu ya Pak Binsar. Tapi beberapa kali Anda terus mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan evaluasi di berbagai lini nantinya. Would you like to mention what are the evaluation itself? Evaluasi apa saja yang bisa mendasari bahwa nanti semua ini akan terintegrasi dengan baik? Oke. Evaluasi yang pertama, saya sudah katakan dari awal, mulai dari proses dia anak ini berniat. Aparat desa ketika ada orang berniat kerja ke Malaysia, dia belum mempunyai KTP, boleh nggak dengan secepat mungkin mereka memfasilitasi dengan cepat KTP ini? Evaluasi pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dari desa. Dan saya yakin pemerintah kita, pemerintahan Pak Jokowi sudah mengingatkan bagaimana mempersingkat birokrasi dan murah mudah. Dan saya yakin para aparat desa di desa pun yang berurusan dengan KTP, mereka tidak meminta uang kok. Dan saya percaya itu kalau ada pun sinyalir bersuara harus bayar ngurus KTP dan itu pun berhari-hari, saya pikir mungkin mudah-mudahan itu isapan jempol. Itu yang perlu dievaluasi di aparat desa. Termasuk tadi kalau konflik, bagaimana informasi aparat desa juga harus menjadi penyuara pertama, sumber informasi pertama kepada para penduduknya tentang PMI. Yang kedua, kebijakan ya, apa yang perlu dievaluasi. Misalnya, untuk rekom paspor. Rekom paspor itu sampai sekarang itu diwajibkan surat rekomendasi pengantar pembuatan paspor harus dari Disnaker asal PMI. Nah itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau anak, contoh pengalaman kita, anak ini dari Nias, dia sudah berdomisili bekerja di Medan, tetapi berniat dia harus mau kerja ke Malaysia atau ke luar negeri lain. Haruskah si anak ini kembali ke Nias hanya urusan untuk rekom? Setuju. Kenapa tidak ada kebijakan mempermudah, memberikan pelayanan? Amanat undang-undang memang harus di naker asal PMI. Saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan demi pelayanan yang prima kepada warga negara kita yang berniat bekerja ke Malaysia. Tapi tetap harus terorganisir ya? Harus terorganisir, mari kita duduk bersama. Ya, itu yang saya harapkan sekali lagi, siapapun nanti untuk Provinsi Sumatera Utara yang Tuhan izinkan menjadi gubernur, Bapak yang terpilih itu bisa kita duduk bersama, apa sih kebijakan yang boleh kita bicarakan duduk bersama, entah dengan pihak kementerian, dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak ada undang-undang aturan yang dilanggar, tetapi ada kebijakan yang memberi jawaban kepada fakta lapangan yang memberi kesulitan atau perlambatan terhadap PMI. Bapak coba bayangin, dia dari Nias, dia harus naik pesawat, gajinya berapa, waktunya berapa, seperti apa pengorbanannya. Kenapa? Seandainya Provinsi Sumatera Utara bisa berkolaborasi dengan naker-naker daerah, pengurusan rekom paspor, bukankah itu sesuatu yang sangat indah, Pak? Mudah, murah. Dan ini saya yakin, saya beberapa kali saya suarakan kepada Disnaker Provinsi, mereka welcome dan pernah kita coba, pernah jalan. Tetapi kita duduk bersama, sehingga kita tidak menyatakan ini melanggar undang-undang, melanggar aturan. Kenapa saya harus berdalih melanggar aturan, tetapi rakyat anak saya, haruskah mereka memalsukan data? Kita berbicara ini. Kembali kita masuk kepada konflik. Kenapa banyak orang memalsukan biodatanya? Karena dia merasa susah balik ke Nias. Lalu sindikat-sindikat untuk mengurus pemalsuan dokumen KTP dan lain sebagainya. Lalu dia palsukan datanya. Lalu ketika terjadi nanti meninggal atau sakit pulang dari luar negeri, alamat sebenarnya di Nias, tetapi dihantarkan misalnya ke daerah Kabupaten X. Loh, kayak diantar ke sini. Sering kejadian apa ini? Baik. Nah, kenapa ini problem ini terjadi? Oke, undang-undang jangan dilanggar, aturan jangan dilanggar, tapi mohon bapak-bapak pemangku jabatan beri kebijaksanaan, evaluasi supaya pelayanan ini betul-betul untuk PMI.
Baik, terima kasih banyak. Ini Pak Binsar, tidak terasa sudah 1 jam ternyata Luar kita biasa. berbincang-bincang dengan Anda terkait dengan topik menarik problematika tenaga kerja migran tadi yang juga sudah dijelaskan panjang lebar dan bahkan sudah diberikan harapan-harapan juga nih terselip tadi Azril terkait dengan harapan terhadap tenaga kerja migran ini sendiri. Dan karena waktu juga memisahkan kita, akhir kata saya Zizi dan rekan saya Muhammad Azrul Nasution, semoga informasi ini menjadi corong informasi kita bahwa PMI ini tetaplah berjaya karena Anda lah penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.